إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita tinggali ini, bumi yang kita tinggali ini terbagi-bagi menjadi lebih daripada 200 negara. Setiap negara ini berupaya bagaimana memampukan, bagaimana mensejahterakan rakyatnya, masyarakatnya. Maka seluruh negara yang ada di dunia ini mereka bersusah payah, bermacam-macam usaha dilakukan bagaimana bisa negara ini bisa menjadi negara yang makmur, bagaimana rakyatnya bisa menjadi rakyat yang subur. Maka semua usaha dilakukan. Inna sa'yakum lasyaqqa. Dalam surah Al-Lail dikatakan, sesungguhnya manusia ini, kata Allah, banyak berbagai macam kegiatan dilakukan di dunia. Ada yang mengusahakan bagaimana dia sukses dalam pertanian. Ada negara yang lebih mementingkan industrinya. Ada yang memakmurkan masyarakatnya dengan kesehatannya, perdagangannya, dan lain-lain. Namun dunia ini lupa. Kebanyakan negara-negara itu hampir semua penduduk negara ini lupa bahwa sebenarnya kesuksesan, kebahagiaan, kemakmuran, kejayaan ini ternyata terletak pada agama. Maka upaya seluruh negara yang ada di dunia ini, mereka mengupayakan bagaimana mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Lupa ternyata Allah meletakkan kebahagiaan ini, kemakmuran ini, kesuksesan dan kejayaan dalam amal, dalam mentaati perintah Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an beberapa kaum yang telah Allah binasakan. Kaum Madian misalnya. Kaum Madian ini Pak, dia mengumpulkan, mensejahterakan rakyat dengan perdagangan. Maka Allah kirim seorang nabi yang bernama Nabi Syu'aib alaihissalam. Kaum Madian yang disibukkan dengan perdagangan, sukses dalam perdagangan. Maka Allah kirim
Nabi Syuaib alaihissalam. Ternyata mereka membangkang kepada Allah. Apa jadinya? Allah hukum negeri yang perdagangan itu paling maju di dunia, sibuk dengan perdagangan. Diingatkan Allah dengan utusannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Walaqad sungguh ba'atsna telah kami utus fi kulli umat pada setiap umat rasul seorang utusan. Allah ingin berkata kepada kaum Madian, wahai kaum Madian, ikuti hamba-Ku Syuaib, bahwa kemakmuran yang Kau anggap melalui perdagangan itu ternyata begitu. Kebahagiaan, kemakmuran, kesuksesan itu ada pada agama. Bagaimana manusia ini sehari-hari taat kepada Allah. Maka Allah hukum kaum Madian tadi dengan hujan. Bukan hujan air, jamaah yang dimuliakan, tetapi hujan api. Maka mereka orang-orang hancur. Ternyata kebahagiaan bukan terletak pada kemajuan perdagangan. Allah utus lagi seorang utusan kepada kaum Sabah. Kaum Sabah ini mereka memajukan pertaniannya, unggul dalam pertanian. Mereka mengira kebahagiaan itu terletak pada pertanian. Maka Allah utus 3 orang. Kaum Sabah ini pertaniannya biasa. Ketika umat-umat ini membuka pintu sampingnya, pintu belakangnya, telah nampak buah-buahan. Dikisahkan kalau seorang membawa keranjang di atas kepalanya, memasuki kebun pertanian yang ada di negeri Sabah itu, maka dia keluar dari perkebunan itu, keranjang-keranjang tadi telah penuh tanpa diikuti. Begitu luar biasanya pertanian kaum Sabah. Maka Allah utus 3 orang nabi sekaligus, bahwa ternyata kebahagiaan itu, kemajuan itu bukan terletak pada pertanian. Maka kaum Sabah ini mengingkari perintah Allah, membangkang Allah. Apa jadinya? Allah hukum mereka dengan kemarau yang panjang, kering, gersang, yang tadinya hijau. Maka Allah balikkan negeri itu menjadi negeri yang gersang. Tak ada air, tak ada pertanian. Lagi-lagi ternyata kebahagiaan itu bukan terletak pada pertanian. Ada lagi kaum Samud. Dia berjaya maju negaranya. Dengan apa? Kaum Samud ini diturunkan seorang nabi yang bernama Nabi Soleh. Maju dalam usaha, maju dalam bangunan-bangunan. Bayangkan hadirin yang mulia, gunung-gunung batu itu dipahat, diukir. Walaupun ketika itu belum ada insinyur bangunan, teknik sipil, tetapi mereka lah manusia pertama yang Allah jadikan menjadi ahli-ahli bangunan. Gunung-gunung batu itu diukir, dibuat bangunan sehingga menjadi rumah yang cantik, indah, dan bagus. Maka mereka terkenal, negeri itu terkenal dengan postur bangunan. Tak ada bangunan yang tak indah. Bayangkan bukit gunung dijadikan rumah. Maka diutus oleh Allah Nabi Soleh alaihissalam. Allah ingin mengatakan kepada kaum Samud, wahai kaum Samud, yang kau kira kebahagiaan, kemajuan, kejayaan itu terletak pada bangunan-bangunan di negeri itu, ternyata tidak. Maka kaum Samud ini durhaka kepada Allah. Maka Allah hukum mereka dengan apa? Dengan suara yang begitu besar, suara yang menghancurkan
jantung-jantung mereka, sehingga jantung-jantung mereka dengan seketika copot dari pegangan. Sebagian pendapat menyatakan suara malaikat yang begitu besar. Ada yang berpendapat suara itu adalah suara petir yang berfrekuensi begitu besar sehingga mereka mati semua dengan keadaan jantung tercopot di dalam dada. Maka kesombongan mereka pun hancur. Kaum Ad pun begitu. Dalam Al-Quran diceritakan kaum Ad ini, negeri kaum Ad, mereka lebih mengutamakan tentang kesehatan fisiknya. Mereka berolahraga, mengandalkan olahraganya, tubuhnya yang besar-besar. Saking besar kaum Ad ini, Pak, diceritakan dalam Al-Quran. Tinggi kaum Ad ini, Pak, 30 meter. Dan bidang dadanya ini antara 7 sampai 8 meter. Kekuatan tangannya pada Nabi ketika kaum Ad ini memukul batu itu pecah seketika. Dan mereka bisa mencabut pohon kurma yang tinggi besar dengan tangan kosong tanpa apa-apa. Bayangkan. Ya masuk akal. Kalau tingginya 30 meter, dadanya 7 meter, mencabut kurma yang besar di pohon kurma. Ya seperti kita mencabut bayam lah. Begitulah Pak, kemajuan kaum Ad ini dengan postur badan yang besar. Mereka adalah manusia atletik pertama dunia yang Allah ciptakan. Tapi mereka dikirim oleh Allah, Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, kau ingatkan mereka bahwa kekuatan, kejayaan, kemajuan, kesuksesan bukan terletak pada kesehatan, tetapi terletak pada agama. Maka Nabi Hud alaihissalam mendamai mereka. Hanya 2 orang yang beriman. Bayangkan. Maka Allah hukum mereka dengan apa? Dengan angin sor-sor. Nama anginnya angin sor-sor. 7 hari 8 malam air berhembus angin tadi. Angin itu bukan seperti angin itu panas. Angin yang panas sampai kulit-kulit mereka berkupas. Mereka hancur seketika dengan angin itu. Begitulah Pak, Allah memperingatkan negeri-negeri yang ada di dunia, manusia yang ada di dunia ini, yang mereka berpikir kebahagiaan itu terletak pada keduniaan, ternyata salah, keliru. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengira kemajuan itu terletak pada jumlah rakyatnya, jumlah para partainya, jumlah politikusnya, sehingga mereka berkampanye. Bagaimana mereka semakin hari semakin banyak kekuatannya. Hari ini kan orang berkampanye. Ini sudah terjadi pada kaum Nabi. Mereka menganggap kemajuan negeri itu adalah ketika negeri itu banyak para pejabat-pejabatnya mengkampanyekan bagaimana begitu mereka menerima. Tetapi apa? Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni da'awtani laila wa nahar. Ya Allah, aku telah mendakwai umatmu laila wa nahar, malam dan pagi, malam dan siang ya Allah. Tapi mereka malah mendurhakannya. Maka Allah katakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kau buat sebuah perahu yang besar. Kau ajak umatmu yang beriman. Maka orang-orang yang beriman menaiki perahu Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk anak Nabi Nuh kan ini anak Nabi Nuh. Wahai ayahku, tak mau menaik perahu itu. Aku bisa berenang dan aku bisa naik di atas bukit. Allah tinggikan air di atas bukit, di atas bukit. Tak ada lagi satu daratan pun yang terlihat. Seluruh daratan tergenang oleh air. Inilah adanya yang mulia ketika manusia menganggap dunia menjadikan sumber kebahagiaan. Ternyata orang yang menjadikan agama menjadi
sumber kebahagiaan itu, maka Allah pasti akan bahagia. Orang yang kaya, dia mengira kebahagiaan itu terletak pada amal agama, maka Allah bahagiakan dia dengan kekayaan. Nabi Sulaiman bahagia dengan kekayaan. Utsman bin Khattab bahagia dengan kekayaan. Abdurrahman bin Auf, Siti Khadijah bahagia dengan kekayaan. Orang miskin ketika dia jadikan sumber kebahagiaan itu adalah amal agama, maka Allah bahagiakan dia dengan kemiskinan. Petani yang besar ketika dia ada amal agama, maka Allah bahagiakan petani. Karena petani ini dia meyakini bukan penghasilan pertanian yang membuat aku bahagia, tetapi amal agama ini yang membuat dia bahagia. Maka hasil petani Pak dikaitkan dengan agama. Petani yang kecil pun begitu. Kegagalan panen bukanlah menyebabkan dia menjadi orang yang susah. Kesusahan dan kebahagiaan terletak pada amal agama. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar 40 hari 40 malam. Karena dia orang yang taat kepada Allah, maka dia bahagia di tengah api itu. Diberi makan oleh Allah dengan caranya Allah, diberi minum oleh Allah dengan caranya Allah. Maka Nabi Ibrahim selamat. Lihat orang-orang yang menganggap bahagia itu terletak pada dunia. Negeri Cina baru-baru ini mereka ingin menandingi Allah, membuat matahari tandingan. Apa yang Allah perbuat? Ada beberapa tentara Allah, air, angin, api, bumi, semua angin, semua burung, laut. Ini tentara Allah. Maka Allah turunkan sebagai tentara Allah. Lihat Pak, di YouTube ini. Angin bergerak begitu dahsyat. Itu belum angin yang panas yang ditimpakan oleh kaum Samud tadi. Maka seketika Allah murka, Allah turunkan bala tentara berupa badai angin pasukan Allah, air. Inilah adanya. Tetapi hari ini agama ini Pak seperti anak yatim. Anak yatim dititipkan kepada orang kaya. Apa kata orang kaya? Jangan sama aku lah, aku sibuk berbisnis, kapan ngurusi anak yatim? Inilah keadaan agama ini. Ketika agama ditawarkan orang-orang kaya, mereka berkata, aku sibuk sholat. Kok sholat lagi? Jika ada tak sempat. Ketika agama ditawarkan orang-orang kaya, mereka berkata, kapan aku bisa ke masjid? Sibuk. Seperti anak yatim. Anak yatim itu ketika ditawarkan oleh orang miskin, apa jawaban orang miskin? Aku cari makan aja susah, aku ngurusin anak yatim. Ada ketika saya berdakwah, saya diserang. Aku tahu yang bawa maksud ke masjid. Bapak bayangkan, aku mikirin perut aja susah. Begitulah agama ini. Aku jaga malam, tak sanggup lagi aku kerja siang, jaga malam. Seperti anak yatim orang. Ketika ditawarkan oleh orang miskin berkata, aku tak sempat lagi menjaga anak yatim ini. Aku sibuk cari makan. Aku tak sempat lagi di masjid. Aku sibuk cari makan. Kalau nggak kerja, aku nggak makan. Begitulah Pak keadaan agama. Kan begini keadaan. Lihat ini. Maka Nabi SAW katakan, sesungguhnya sumber permasalahan ini adalah ketika seorang hamba Allah itu melepaskan diri daripada amal agama, tak sholat. Apa kata Nabi? Satu orang yang tak sholat, dia akan mengalami kesusahan. Dan bukan hanya itu kata Nabi, 40 rumah sebelah kanannya akan mengalami kesusahan. 40 rumah depannya akan mengalami kesusahan. 40 rumah sebelah timur, sebelah barat, mereka akan mengalami kesusahan. Itulah. Maka bahagia itu bagaimana? Ketika dalam keluarga ini semuanya sholat, anak, istri sholat, maka dia akan mengalami kebahagiaan. Dia tak pikir lagi seberapa banyak harus dikumpulkan harta, pikir lagi. Karena dia yakin hari ini apa yang Allah berikan sudah cukup. Yang penting aku bahagia.
aku bisa bertaat kepada Allah. Di kampung-kampung ini, kenapa orang-orang susah? Lebih banyak orang yang tak sholat di negeri ini daripada orang yang sholat. Lihat di kampung ini, yang katanya Nurjana ini luar biasa jumlahnya. Ini belum seberapa. Berapa kakak, berapa jumlah laki-laki dewasa di Nurjana ini di kampung ini? 500, 600, 700, 400 saja lah laki-laki yang dewasa ini. Tak tertampung masjid ini. Ini maknanya masih lebih banyak orang yang tak sholat daripada sholat. Maka kesusahan-kesusahan itu terjadi terhadap kita semua, kepada tetangga-tetangga kita. Maka bagaimana agar kamu itu bahagia? Maka pastikan orang yang ada di kampung itu mereka melaksanakan sholat semua. Bagaimana caranya? Kita ini mereka. Ingat bagi mereka. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kata Allah. Fadzakir. Fadzakir. Maknanya apa? Tetap ingat. Fadzakir. Tetap ingat. Kalau kau diusir, tetap ingatkan. Kalau mereka kamu, tetap ingatkan. Fadzakir. Maknanya apa? Tetap ingatkan. Ada bahasa-bahasa yang membuat kamu sering susah. Yang penting lah udah ingatkan sekali. Belum, Pak. Bahkan seorang gadis, kalau kita punya anak gadis dari kecil dia tak sholat, ketika dia mendapat jodoh tak sholat, kita ingatkan sampai dia sholat. Kenapa? Ingatkan. Sampai kapan? Kalau tidak dia yang mati, kita yang mati. Kenapa? Batas mengingatkan orang itu. Nah, andaikan agama ini berisikan ibadah dan muamalah, pasti Nabi tak ketuk pintu-pintu setiap rumah. Pastilah Nabi tak hijrah dari satu kampung ke kampung lain. Maknanya apa? Agama ini bukan sholat saja, bukan zikir saja. Ajak manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang kuhadirkan di antara manusia yang lain. Dengan dua syarat, ta'muruna bil ma'ruf dan nahyuna 'anil munkar. Ingatkan mereka tentang kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kampung ini mau baik, mau bahagia semua, pastikan mereka sholat semua. Pastikan wanita-wanita di kampung ini mereka menutup auratnya dengan sempurna. Anak-anak gadis menutup aurat dengan sempurna. Ya ayyuhan nabiyyu, kata Allah, wahai para nabi, qul li azwajika, kau sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika, kau sampaikan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il muslimin, kau sampaikan kepada wanita-wanita muslimin. Untuk apa? Yudnina 'alaihim min jalabibihin, agar mereka menyempurnakan hijabnya. Bukan hijab yang digulung-gulung itu kemarin. Ada digulung-gulung, Pak. Gulung-gulung masuk ke kemarin. Terjadi konjolan-konjolan lagi. Itu aurat, malah betul-betul. Agar apa? Agar mereka mudah dikenal di mana orang beriman, mana orang tak beriman. Dan agar mereka tak diganggu. Inilah agama ini. Maka kita, bagaimana agama ini wujud dalam hati-hati kita. Kita tiba, maaf, pendosa-pendosa itu. Semua pendosa, saya pun pendosa, kita pendosa. Tapi asal Allah menurunkan rahmat dan rahimnya, Allah letakkan sedikit hidayah dalam diri kita. Maka hidayah ini kita sempurnakan. Apa kata ulama? Bagaimana cara menyempurnakan hidayah? Gunakan dia beramal soleh. Yang paling hebat menyempurnakan hidayah, paling hebat menyempurnakan hidayah, dakwahkan agama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Takut kita kepada Allah. Yuslih lakum a'malakum, kalau kita takut kepada Allah, dakwahkan agama, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki diri. Ini rumus dakwah. Kalau kita dakwah supaya dipuji, Pak, kita akan kembang ke kita. Tapi kalau kita dakwah takut dihina, dicerca orang, kita akan bersembunyi. Seperti kata dan turun, tak mulai dari peredaran, kenapa dikeluarkan? Malu, aku ceramah, Pak, orang nggak suka. Malu, Pak, aku ceramah, orang tersinggung. Itu bukan dakwah. Dakwah ini apa?
yuslih lakum a'malakum. Dengan dakwah ini kita berharap Allah memperbaiki diri kita dan amalan kita. Contoh, kita nyuruh orang ke masjid, kan dakwah. Kita nyuruh orang ke masjid. Bagaimana kita tak ke masjid? Malu nggak? Maka dalam perbaiki diri kita. Kita nyuruh orang tahajud, pasti kita harus tahajud. Ini memperbaiki diri. Kita harus nyuruh orang mengaji, pasti kita mengaji. Maka terperbaiki diri kita. Nyuruh orang tutup aurat, kita harus tutup aurat. Nyuruh istri orang sholat, istri kita perbaiki. Kenapa? Yuslih lakum amalan. Maka hadirin yang mulia para sahabat, kehidupannya biasa-biasa saja. Tapi mereka yakin kepada Allah bahwa kebahagiaan itu terletak pada amalan. Sesungguhnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa wahai Muhammad, hari ini telah kusempurnakan agama. Dan hari ini telah kucukupkan nikmat-nikmatku buatmu. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Makanya apa? Keridhaan Allah, hendaklah jangan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keridhaan Allah harus sampai kepada diri kita. Bagaimana Pak? Diri kita ini Pak. Setiap kita ingat bagaimana diri itu menjadi aspek hidayah bagi keluarga kita, aspek hidayah bagi orang-orang yang kita. Inilah agama kita. Perlu kita dakwakan. Maka setiap hari Ahad sore kita akan belajar mendakwakan. Maka ahad depan kita akan bergerak di Masjid Nasional. Kalau bisa nanti ahad depan, kalau Pondok Lada siap, kita ke Pondok Lada. Ahad depannya lagi bawah begitu sehingga ada nanti Pak, kita dakwakan di kampung-kampung lain Pak. Selagi belum ada, insya Allah. Macam mana panitia ini? Insya Allah Pak ya. Dengan kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika.